Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Amanda Syira Fairuz Azalia, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, kelas PMI 1A dengan NIM 12513300031. Di sini aku akan mewawancarai narasumber seorang mahasiswa dari Universitas Nasional dengan jurusan Hukum semester 7 yaitu Kak Edria Fadlika Putri. Di sini aku akan mewawancarai Kak Edria terkait dengan komunikasi politik. Sebelum masuki ke wawancara, aku akan menjelaskan terkait dengan komunikasi politik itu apa. Jadi, komunikasi politik itu adalah proses penyampaian pesan ataupun informasi politik kepada masyarakat yang disampaikan oleh komunikator seperti partai-partai, pemerintah, ataupun politisi yang tujuannya itu untuk mempengaruhi opini dan sikap publik. Nah, itu yang dimaksudkan komunikasi politik. Selanjutnya kita akan masuk ke wawancaranya. Di sini aku sudah bersama dengan narasumber yaitu Kak Edria, yaitu mahasiswa dari jurusan hukum. Di sini aku akan mewawancarai Kak Edria seputar dengan komunikasi politik. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama, yang dimana alasan kenapa kakak akhirnya itu memilih jurusan hukum. Baik, yang pertama tuh karena keinginan aku sendiri ya masuk jurusan hukum untuk melihat bagaimana sih hukum itu dibuat, ditegakkan, serta memberikan keadilan bagi masyarakat kecil yang mungkin sering terjadi ketimpangan ketidakadilan di negara ini karena elit-elit politik di atas sana gitu sih. Berarti kakak memilih jurusan hukum itu karena emang kakak tuh pengen biar kedepannya itu di negara ini tuh kayak keadilannya itu merata bagi kaum manapun itu. Iya, betul. Pertanyaan selanjutnya, saat ini kan masyarakat sering menerima pesan politik dari berbagai sumber baik secara langsung maupun melalui media sosial. Nah, bagaimana kakak cara menilai para politisi sekarang menyampaikan pesan politik kepada masyarakat saat ini? Kalau saat ini yang aku lihat itu kan para politisi, pemerintahan gitu lebih memanfaatkan media sosial ya, seperti TikTok, membuat konten atau turun bertemu masyarakat di lingkungan sekitar. Itu menurut aku udah cukup baik sih. Dengan media sosial itu kan orang-orang jadi gampang terjangkau ya, apalagi generasi sekarang tuh udah melek banget politik melalui media sosial. Dia jadi tahu bagaimana kinerja para politisi, pemerintahan lewat media sosial. Itu sih yang aku tangkap. Oke, baik Kak. Nah, sebagai anak hukum nih, gimana apakah kayak para politisi sekarang dalam menyampaikan pesan politiknya itu sudah sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku gitu? Kalau menurut aku dalam sudut pandang hukum itu belum sepenuhnya ya, karena mungkin dari sisi baiknya itu kalau memanfaatkan media sosial, orang-orang lebih mudah mengakses atau menyampaikan aspirasinya mungkin melewati komentar-komentar di sosial media. Kemudian pemerintah merespon, misalkan ada perbaikan jalan di komentar, pemerintah langsung terjun langsung dan cepat tanggap gitu ya. Tapi kalau di sisi mungkin kurang baiknya itu di media sosial ini sering sekali menyebarkan berita hoax ya, jadi masyarakat gampang terpancing oleh narasi-narasi yang secuil diberitakan di media sosial. Itu kadang udah langsung nangkep tanpa memberi penjelasan lebih dalam mengenai informasi tersebut atau melakukan literasi yang lebih dalam. Jadi tuh nggak hanya langsung terprovokasi. Jadi tuh mungkin itu sih sisi yang kurang baiknya ya di hukum, karena itu dalam ketentuan undang-undang tuh ada pidananya loh untuk orang-orang yang mengujarkan kebencian, menyebarkan berita hoax itu gitu sih.
Berarti manfaat dari media sosial tuh pasti ada kayak dampak positifnya sesuai dengan orang yang menerimanya tuh bagaimana gitu. Iya, benar. Oke, baik. Dalam berita yang disebarkan melalui media sosial kan juga pernah ada kayak berita-berita hoax tentang politik yang sering muncul gitu kan. Nah, bagaimana kakak melihat dampak hoax dari berita politik terhadap masyarakat dan demokrasi saat ini? Yang ditimbulkan tuh dampaknya bisa memecah belah masyarakat, bisa terjadinya konflik antar masyarakat juga ya, apalagi masyarakat sekarang tuh gampang sekali terprovokasi oleh berita atau narasi-narasi di sosial media yang hanya secuil langsung memberikan tanggapan ini seperti ini seperti ini. Itu kan bisa bisa memecah belah rakyat juga ya, apalagi kalau perbedaan pemilihan pasangan. Dengan demikian mahasiswa hukum tuh harusnya lebih kritis ya dalam melihat narasi-narasi berita yang harus lebih dipahami yang beredar seperti itu. Jadi masyarakat dan mahasiswa hukum harus lebih mencari tahu lebih jauh, melakukan literasi ataupun riset sesuai data yang ada, jadi jangan mudah terprovokasi. Itu sih. Buat kakak sendiri itu bagaimana agar generasi muda saat ini agar lebih aktif dan peduli terhadap kehidupan politik di Indonesia? Menurut aku bisa melalui media sosial, karena generasi zaman sekarang itu kan lebih dekat dengan sosial media ya, lebih scroll mungkin Instagram ataupun TikTok. Itu bisa kita membuat ataupun kreatif dalam melakukan riset yang lebih dalam tentang hukum ataupun politisi, sehingga masyarakat dan generasi muda tuh lebih mudah memahami lewat media sosial, jadi bisa dijangkau lebih luas oleh masyarakat pada umumnya gitu sih. Di harapan kakak ke depannya untuk komunikasi politik di Indonesia ini agar berjalan lebih baik lagi dan sesuai dengan norma hukum tuh bagaimana kak? Harapan aku sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Mungkin pemerintah atau politisi atau pejabat-pejabat publik yang lain itu bisa membuka ruang partisipasi publik untuk berdiskusi yang sehat, yang merupakan itu kan demokrasi itu suatu bagian musyawarah yang baik ya. Jadi harapan aku nggak ada lagi kontroversi ataupun penyebaran berita hoaks yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Itu sih harapan aku. Oke, mungkin segitu aja wawancara yang aku tanyakan kepada kakak. Terima kasih sebelumnya kakak sudah meluangkan waktunya. Semoga dalam wawancara ini bisa bermanfaat bagi masyarakat atau generasi muda selanjutnya, bahwa kita tuh penting gitu untuk berkontribusi dalam dunia politik juga gitu. Baik, terima kasih ya kak. Sama-sama. Itu wawancara yang aku lakukan bersama narasumber dari jurusan hukum, yaitu Kak Edria. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.